Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi, Bu. Pagi, ya. Semoga meskipun kita kuliahnya pagi, siang, sore, atau mungkin ada yang minta malam gitu ya, tetap semangat kita adalah pagi gitu ya. Jadi harapannya ini menjadi motivasi buat kalian ya, bahwasanya siapa yang beraktivitas pagi ya, itu akan mendapatkan kemudahan serta kelancaran ya. Karena kalau di pagi hari itu otak kita itu dalam kondisi yang fresh. Biasanya seperti itu. Jadi kalau menurut teori belajar ya dari psikolog, belajar yang efektif itu bukan belajar setelah kita aktivitas seharian. Ya, misalkan pulang maghrib atau pulang isya, habis isya kita belajar gitu ya. Itu sebetulnya bisa sih, tapi kemampuan otaknya sedikit menurun untuk menyerap apa yang kita pelajari. Karena yang paling bagus itu adalah di sepertiga malam ya, atau setelah kita istirahat, tidur ya, itu kita bangun, nah itu benar-benar fresh banget, atau sebelum subuh. Nah itu bisa dikatakan otak kita itu sedang on-nya gitu ya, artinya kondisi yang memang bisa untuk menyerap materi dengan baik. Seandainya ada pilihan waktu kuliah, itu sebetulnya enak itu pagi ya. Saya senang kalau kuliah pagi karena masih fresh juga ya, belum ada tekanan-tekanan pekerjaan ya, masih kondisi seger gitu. Tapi kalau udah siang, sore, aduh udah mulai rontok kali ya istilahnya gitu. Tapi paling tidak semangat itu yang kita pupuk dulu ya, mau itu pagi, siang, sore atau malam, tetap semangat, tetap harus kondisi pagi gitu ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan sesi diskusi untuk materi yang sudah saya sampaikan ya, berkenaan dengan sistem integumen. Sebetulnya sesi diskusi ini sifatnya hanya mereview saja, tidak semua saya tampilkan, tidak semua saya tanyakan, saya hanya beberapa saja yang saya ambil sampel untuk saya tanyakan. Dan tujuan yang kedua juga saya ingin ada interaksi ya dengan mahasiswa, setidaknya dari mahasiswa ini ada yang berbicara ya. Jadi tidak hanya sekedar dosennya saja yang cuap-cuap ya. Jadi mahasiswa juga harus ada yang aktif dalam menyampaikan pendapatnya. Nah, kemudian apakah harus benar? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau saya dalam sesi diskusi ini saya tidak akan mengejar hanya benarnya saja. Tetapi upaya kalian untuk menjawab itu sudah menjadi nilai poin plus untuk saya. Kalaupun toh memang salah, apakah gugur? Tidak, ya tetap mendapatkan nilai itu tadi. Tetapi kalau memang benar, ya berarti jawabannya benar, berarti ya ada tambahan nilai. Nah itu ya. Jadi saya tidak akan mencatat ya jawabannya apa dari masing-masing mahasiswa. Kenapa? Karena saya sudah rekod ya. Jadi nanti bukti-bukti inilah yang akan menjadi bukti pembelajaran bahwasanya sudah ada interaksi dengan mahasiswa. Mengenai materi secara utuhnya, silahkan kalian baca lagi di PPT-nya atau simak lagi videonya. Jadi sesi diskusi ini bukan sesi untuk menyampaikan materi, tapi hanya mengulang atau mereview, ya, bukan untuk keseluruhan. Ya, jadi semoga dapat dipahami untuk itu. Baik, langsung saja di sini ya kita akan membahas untuk sesi diskusi sistem integumen ya. Pertanyaan pertama, apa itu sistem integumen? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa manusia perlu ada sistem integumen? Oke, di sini saya lihat. Silakan. Tadi Ahdan sama Vera sudah ya di. Oh belum, sorry. Ini mata kuliah yang beda kan, saya pikir sama pula. Ya silakan Ahdan sama Vera. Ini masih dalam mata kuliah sebelumnya atau udah mata kuliah Anfisman ini Ahdan sama Vera? Raise hand ya. Anfisman, Bu. Anfisman. Anfisman, Bu. Oh ya, saya pikir yang sebelumnya. Ya silakan Ahdan sama Vera. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan atau manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Terus? Udah, Bu. Belum selesai. Mengapa manusia perlu ada sistem integumen?
Jangan bilang dari sananya, ya. Harus ada alasan mengapa manusia perlu ada sistem integumen yang sudah dijelaskan di awal itu. Sebagai apa? Ya, silakan. Ya sudah, gini, Ahdan yang sudah menjawab sistem integumen apa. Sekarang Vera. Vera yang menjawab mengapa manusia perlu ada sistem itu. Silakan Vera. Vera? Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan kita dari lingkungan sekitar. Sistem ini seringkali merupakan bagian dari sistem organ terbesar yang mencangkup kulit, rambut, kuku, kelenjar, keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar susu. Iya, itu sudah dijelaskan tadi oleh Ahdan. Nah, mengapa manusia perlu ada itu semua? Bentar, Bu. Bu, Fitri boleh bantu jawab nggak, Bu? Oke, silakan. Mengapa manusia perlu ada sistem integumen? Karena dengan adanya sistem integumen, kita akan terlindung dari suhu yang berubah-ubah. Jadi, fungsi sistem integumen akan memberikan perlindungan pada tubuh, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Tadi siapa namanya? Fitrian apa Fitria? Fitrian Terasati, Bu. Gini tulisannya. Fitrian, iya, Bu. Oke. Baik, oke itu ya sekelumit berkenaan dengan apa itu sistem integumen. Kenapa saya katakan sekelumit? Karena memang luasnya banyak ya. Tinggal kita bagaimana memahami itu satu persatu. Nah, dalam hal ini yang perlu saya tekankan adalah prinsip-prinsipnya paling tidak kalian memahami dulu ya. Jadi jangan menjelaskan sesuatu yang sifatnya luas dulu kalau kita belum tahu prinsip dasarnya apa sih. Nah, itu ya. Ini yang perlu kita pahami dalam setiap kita belajar atau proses belajar itu tadi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan itu tadi sebetulnya betul ya, semuanya benar. Bahwa sistem integumen itu sebagai apa sih? Sistem yang memang dia itu bisa dikatakan untuk membedakan, memisahkan, melindungi. Dari apa? Dari tubuh kita dengan lingkungan, gitu aja sebetulnya ya. Karena kan kita mau nggak mau kan kita hidupnya kan ada kontak ya, kontak dengan lingkungan sekitar. Jadi kalau nggak ada perlindungan itu tadi ya, tidak ada bagian yang memisahkan, maka sangat mudah sekali zat-zat toksik itu masuk dalam tubuh kita. Atau zat-zat mikro itu bisa masuk dalam tubuh kita. Nah, itu ya. Nah, dalam hal ini integumen itu apa saja? Yang paling utama itu adalah kulit. Ya, itu paling utama. Kenapa? Karena sebagian besar penyusun dari integumen itu adalah kulit ya yang melapisi seluruh permukaan tubuh kita. Nah, selain itu juga ada apa namanya derivat-derivat yang lain dari kulit ya, misalkan seperti rambut, kuku, kelenjar, itu juga memiliki peran atau fungsi yang sangat vital untuk tubuh manusia. Nah, itu ya. Nah, kenapa kita harus memiliki itu semua? Ya karena memang tubuh kita harus dalam kondisi yang seimbang, harus dalam kondisi yang terjaga, harus terlindungi dari apa? Dari semua hal-hal yang dapat membahayakan tubuh kita. Seperti sudah disebutkan Fitrian tadi, suhu panas itu juga akan membahayakan tubuh kita. Kalau misalkan langsung bersentuhan dengan organ-organ yang tidak tahan dengan panas, ya, apalagi yang langsung bersentuhan dengan protein, suhu apa namanya enzim, yaitu bisa langsung menyebabkan denaturasi atau kerusakan struktur dari protein tersebut. Nah, itu ya paling tidak adanya kulit ini menjadi barrier ya yang bisa melindungi tubuh kita dari zat-zat asing yang itu dapat merugikan tubuh kita. Nah, itu prinsipnya itu paling tidak kalian harus memahami dari sistem integumen itu. Kemudian yang kedua, di sini saya membutuhkan 4 mahasiswa, silakan langsung di raise hand saja ya. Siapa yang mau menjawab 4 mahasiswa? Di sini ada Rusmini,
Tadi Vera sudah ya. Rusmini, kemudian ada Alvio, kemudian Noval sama Eka Julia. Noval sama Eka Julia. Dan nanti boleh kok ini diganti kalau memang kondisinya tidak memungkinkan ya. Baik, di sini instruksinya adalah sebutkan masing-masing ya mahasiswa ini 2 fungsi dari sistem integumen beserta penjelasannya. 2 saja, tapi dijelasin maksudnya apa. Kalau bisa sih menggunakan bahasa sendiri, karena kalau bahasa sendiri itu berarti sudah memahami betul, tinggal kita menyampaikan dengan bahasa kita sendiri. Baik, dimulai dari Rusmini, silakan. Menyebutkan 2 fungsi dari sistem integumen itu apa, kemudian dijelaskan masing-masingnya. Silakan. Ya, silakan. Oh, tidak ini ya. Kalau gitu ke Alvio, ada Alvio? Ada, Bu. Ya, silakan Alvio. Sebentar ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Fungsi integumen dikenal juga dengan fungsi kulit beserta turunannya. Di sini ada sebentar. Ada sebagai proteksi atau pelindung, melindungi bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik, kimiawi, panas atau dingin, serta infeksi, terutama mikroorganisme. Adanya keratin yang melindungi kulit dari mikroba, abrasi atau gesekan, panas, dan zat kimia. Lipid dan sebum mencegah evaporasi air dan permukaan kulit, dehidrasi, dan masuknya air. Yang kedua ada ekresi, zat sisa metabolisme berupa keringat yang mengandung urea natrium klorida, amonia, serta asam urat melalui pori-pori. Di situ ada kelenjar sebasea melepaskan lipid yang dikenal sebagai sebum. Terima kasih, Bu. Oke, silakan 2 lagi untuk Noval, 2 fungsi beserta penjelasannya. Fungsinya sebagai indera peraba. Struktur saraf sensorik yang terdapat pada epidermis, dermis, dan hipodermis. Adanya sel Meissner, sentuhan ringan, dan sel Pacinian getaran. Yang kedua, untuk termoregulasi atau mengeluarkan keringat dan dilatasi atau konstriksi pembuluh darah yang diatur oleh hipotalamus, Bu. Oke, kemudian Eva Julia, silakan. Eka Julia, Bu. 2 fungsi. Eka Julia. Sebagai pengirim sinyal keluar pada sistem integumen pada rambut mampu mengirimkan sinyal atau peran ke lingkungan sekitar tubuh. Yang kedua, memproduksi zat penting. Pada kelenjar sebasea, sistem integumen berada, lalu kelenjar ini berada dan memiliki kaitan dengan folikel rambut. Itu, Bu. Oke. Baik. Ada satu lagi tadi, saya panggil lagi atas nama Rusmini, apakah mau Iya, Bu. melanjutkan? Oke, Iya, silakan. Bu. Tadi ada perlu. Oke, silakan Bu Rusmini untuk menyebutkan 2 fungsi dari sistem integumen serta penjelasannya. Fungsi dari integumen itu tadi nyampe mana ya, Bu ya? Ngulang lagi nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Jadi itu buat sistem perlindungan, Bu, melindungi bagian dalam tubuh
terhadap gangguan fisik, kimiawi, panas, dingin, serta infeksi dari terutama mikroorganisme. Terus ekskresi itu zat sisa metabolisme berupa keringat yang mengandung urea, natrium klorida, amonia, serta asam urat melalui pori-pori. Ini perlu lanjut nggak, Bu? 2 saja. Oh, ya udah, Bu. Oke, baik. Ya, Terima terima kasih, Bu. kasih untuk mahasiswa yang sudah membantu saya menjelaskan mengenai fungsi dari sistem integumen itu apa, ya. Sudah benar semuanya ya, tapi di sini saya memang perlu menekankan lagi meskipun bisa menyebutkan fungsi kulit misalkan sebagai proteksi atau pelindung, tapi harus tahu penjelasannya seperti apa ya. Kemudian kenapa kulit itu dikatakan sebagai pelindung? Ada apa di dalam kulit itu ya? Yang pertama, proteksi atau pelindung. Ya tentu di sini fungsinya untuk melindungi bagian-bagian yang ada di dalam kulit itu ya. Dari apa? Semuanya. Karena kita kan ada kontak ya dengan lingkungan, baik secara fisik ya, secara kimiawi, berupa panas atau dingin, atau bahkan infeksi sekalipun. Itu bisa melindungi paling tidak sebagai pengawal pertama. Nah itu. Nah ada apa di dalam kulit? Kok bisa sebagai proteksi? Nah ini kita cara berpikir ngalurnya seperti itu ya. Jadi tidak hanya menghafal, tidak hanya menyebutkan saja, tapi kita bisa nalar gitu ya, pakai logika. Jadi kenapa kulit kita itu kok bisa sebagai proteksi? Oh, ternyata di dalam kulit kita itu ada yang disebut dengan keratin. Ternyata keratin inilah loh yang menyebabkan kulit memiliki kemampuan untuk proteksi, misalkan dari mikroba, ya, dari gesekan, panas atau zat kimia. Nah, selain keratin juga ada yang disebut dengan lemak atau minyak, yang itu juga bisa menyebabkan apa? Mengurangi atau mencegah terjadinya evaporasi air atau penguapan air yang berlebih dari kulit. Karena kulit pun juga tidak boleh mengalami dehidrasi, akan keriput dia, kering ya. Jadi itulah kenapa kulit kita dalam kondisi yang lembab ya. Jadi kalau mau melindungi kulit ya membuatlah kulit itu menjadi lembab, bukan justru malah menjadi kering gitu ya. Nah, apalagi kalau yang aktivitas sehari-harinya sering di ruang ber-AC ya, itu kan bisa menyebabkan kulit menjadi kering. Jadi gunakanlah lotion atau apa yang bisa menyebabkan kulit itu menjadi lembab ya. Paling tidak jangan sampai dehidrasinya berlebihan. Itu juga tidak baik untuk kesehatan. Kemudian sebagai ekskresi, apa kaitannya? Oh, ternyata dalam tubuh kita ini kan terjadi proses metabolisme tuh. Metabolisme yang memang kita ingin mendapatkan zat yang bermanfaat untuk tubuh kita. Tapi jangan lupa, setiap metabolisme itu pasti menghasilkan zat sisa. Dan zat sisa ini nggak boleh ada di dalam tubuh kita, harus dikeluarkan. Nggak semuanya dikeluarkan melalui anus dalam proses pencernaan, tidak semuanya melalui itu. Bisa melalui kulit. Kenapa? Kulit ada pori-pori yang bisa untuk proses ekskresi, misalkan untuk mengeluarkan keringat ya dan lain-lain. Nah, ini semua kenapa? Karena di dalam kulit itu ada yang disebut dengan kelenjar sebasea ya, ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat ya berarti kelenjar yang dapat mengeluarkan keringat, begitu. Kalau kelenjar sebasea berarti kelenjar yang dapat mengeluarkan lemak atau minyak. Ya, jadi ada kalanya tubuh kita harus mengeluarkan zat-zat itu semua, tidak harus melalui sistem pencernaan, juga bisa melalui kulit. Nah, itu ya. Jadi cara berpikir kita itu beralur dan skematis ya. Jadi tidak hanya sekedar menghafal, karena kalau menghafal ini cara belajar yang jadul ya. Hafalan itu sifatnya gini, kalau kaitannya dengan sesuatu yang memang itu tuh berupa rumus, nah itu harus dihafal ya. Misalkan baca abjad itu harus dihafal, ya. Angka harus dihafal, kalau enggak sulit nanti. Tapi kalau kaitannya dengan mekanisme, proses, itu enggak boleh hafalan. Tapi harus dipahami step by step-nya seperti apa. Seperti kalian bercerita, saya hari ini bangun jam berapa, habis itu ngapain, kemudian habis itu apa lagi sampai ketemu sore. Nah, itulah proses bercerita. Nah, itu kalau kita nggak memahami alurnya, kita tidak akan bisa bercerita. Nah, itu maksud saya ya. Jadi pahami betul konsepnya, jangan pernah menggunakan ilmu menghafal dalam mempelajari biokimia.
Kecuali kalau menghafal struktur-struktur kimia, nama-namanya itu boleh dihafal. Tapi kalau kaitannya dengan prosesnya, metabolismenya itu jangan, karena kasihan juga nanti kita ya, waktunya sudah lama menggunakannya untuk menghafal, ujung-ujungnya lupa semua. Karena memang kita nggak memahami konsepnya seperti apa. Nah, kemudian sebagai indera peraba. Nah, kenapa kok di dalam kulit kita sebagai indera peraba yang peka terhadap rangsangan berupa sentuhan, panas, secara dan lain-lainnya. Itu karena di dalam kulit kita itu ada disebut dengan sel Meissner. Sel yang peka dengan sentuhan ya, atau dalam bentuk getaran. Nah, itu karena di dalam itu ada sel itu. Lalu sebagai termoregulasi yang mengatur suhu tubuh dan lain-lain ya. Jadi silakan itu dipelajarinya itu secara tertata dan rapih. Jadi tidak hanya bisa menyebutkan oh ternyata kulit kita tuh bisa loh sebagai absorpsi. Dah titik. Maksudnya apa? Ternyata kulit kita itu juga bisa menyerap bahan-bahan yang sifatnya larut dengan lemak. Loh, kok bisa? Ya karena di dalam kulit kita ada lemaknya. Nah, itu khususnya untuk vitamin-vitamin yang tidak bisa larut dalam air yang tadi dijelaskan di mata kuliah sebelumnya. Nyambung kan? Bahwasanya ketika tidak semua vitamin itu larut dalam air, harus ada pelarut lain yang berupa minyak. Nah, kulit itu kan ada minyaknya, oleh karena itu mampu menyerap vitamin-vitamin yang larut dalam minyak. Nah, itu cara mempelajarinya seperti itu, disambung-sambungkan. Jadi tidak ada istilah ilmu-ilmu, bidang ilmu yang terkotak-kotak, itu tidak ada istilah seperti itu. Jadi kita bagaimana bisa memahami suatu ilmu itu kalau bisa mengkolaborasikan seluruh ilmu yang kita pelajari. Tapi kalau kita hanya pandai dalam satu ilmu, menutup diri untuk ilmu yang lain, itu berarti belum cerdas atau belum memahami dengan baik ya. Karena bijaknya adalah ketika kita belajar suatu ilmu, kita tidak akan menjadi katak dalam tempurung yang hanya puas dengan ilmu yang kita peroleh, tidak melirik, tidak melihat ilmu-ilmu yang lain, atau justru malah menyepelekan atau merendahkan, itu sangat tidak bijak itu tadi. Maka ibarat pepatah mengatakan katak dalam tempurung, itu maksudnya ya. Jadi bagaimana kita bisa mengkolaborasikan antara bidang ilmu yang lain dengan yang lainnya supaya dia mendapat satu tujuan yang sama. Nah, ini yang paling benar itu seperti itu ya. Belajar pelan-pelan bagaimana menggabungkan satu ilmu dengan ilmu yang lain ya. Nah, nanti tidak akan menutup kemungkinan akan ketemu lagi di mata kuliah yang lain lagi membahas dengan hal yang sama. Jadi paling tidak kalian sudah ada basicnya. Oh ya, ini sudah saya pelajari di mata kuliah sebelumnya. Seperti itu ya. Oke, ini saya anggap sudah clear ya untuk fungsinya. Silakan diimprovisasi lagi untuk proses penjelasannya. Nah, di sini saya mengingatkan lagi mengenai bagian-bagian kulit ya. Jadi kulit yang kayaknya tipis banget, itu kayaknya nggak ada bagian-bagian lagi. Ternyata masih ada bagian-bagiannya ya. Jadi bagian-bagian kulit itu yang paling atas itu namanya adalah epidermis ya. Ini yang paling atas. Kulit kita yang paling atas namanya epidermis. Di bagian bawahnya lagi ada dermis dan bagian dalam lagi ada hipodermis ya. Jadi istilahnya kalau kita terluka di bagian epidermis itu setidaknya walaupun pedih rasanya tetapi belum banyak darah yang keluar. Karena memang belum ditemukannya jaringan-jaringan pembuluh darah ya. Tapi kalau sudah masuk ke dermis, nah ini sudah bisa keluar ya, artinya darah itu pecah pembuluh darahnya. Nah, dalam hal ini setiap bagian kulit itu punya fungsinya masing-masing ya. Oke. Di sini saya butuh 5 mahasiswa yang akan menjawab pertanyaan berkenaan dengan lapisan kulit paling luar yaitu epidermis. Silakan 5 mahasiswa siapa di sini? Ada Nikmah Istiqomah. Pertama Nikmah. Yang kedua Putri Fitria. Ada ya yang saya sebutkan ini ya. Kemudian Widya Mustika. Widya Mustika.
Kemudian Yesi. Yesi, satu lagi. Nurhaliza. Oke, yang pertama dari Nikmah, silakan. Iya, Bu. Yang Bentar. pertama, Ya, yang nomor 1 berarti nomor 1 ini apa, kemudian nama lapisannya apa, yang nomor 1 ini karakteristiknya bagaimana dan fungsinya apa. Oke, silakan. iya, Bu. Yang pertama ada stratum corneum atau lapisan induk. Lapisan terluar dari epidermis yang berperan sebagai pelindung kulit dari lingkungan luar, bekerja seperti pelindung dan menjaga kelembapan kulit. Yang kedua, memiliki ketebalan sekitar 10 mikron yang terdiri atas 15. Itu aja, Bu. Oke. Baik, yang kedua, lapisan yang kedua endodermis, lapisan epidermis yang kedua, silakan. Tadi masih ingat nggak urutannya? Iya, Bu. Yang Lapisan kedua Putri Fitria, yang ketiga Widya, pakai Y ya ini. Yang keempat Yesi, yang kelima Nurhaliza ya. Silakan yang kedua Putri Fitria. Ya, Bu. Yang lapisan kedua itu adalah stratum lucidium. Terdapat pada bagian kulit yang mempunyai epidermis tebal seperti pada telapak tangan serta telapak kaki. Sangat rentan pada abrasi dan gesekan. Pada lapisan ini pula terdapat pelindungan tambahan. Terlihat transparan, terdiri dari sel-sel kulit mati. Udah, Bu. Oke. Kemudian yang ketiga, apa ini yang ketiga ini? Yang ketiga yaitu lapisan stratum granulosum, yaitu lapisan ketiga dari epidermis yang tersusun atas sel-sel granular pipih, yaitu sekitar 3 hingga 5 lapis. Terus ketika sel-sel keratinosit berpindah dari lapisan spinosum sebelumnya, sel-sel tersebut menjadi sel squamosa sebab telah kehilangan inti. Hal ini mengakibatkan sel-sel tersebut menjadi datar serta mengandung butiran laminasi ataupun keratohyalin. Keratohyalin itu yaitu protein yang memiliki peran penting untuk proses pembentukan keratin pada lapisan atas, sedangkan pada butiran lamelar mengandung glikolipid yang berperan sebagai Mana ini? Kok hilang? udah, Bu, sampai situ. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, kemudian yang keempat, apa ini yang keempat? Lapisannya yang keempat, stratum spinosum. Terdiri atas 5 hingga 15 lapisan sel-sel poligonal yang terletak tepat di atas stratum basal yang memiliki sel-sel Langerhans, seperti sistem imunitas. Disebut sebagai lapisan berduri karena terdapat proyeksi pendek yang timbul pada lapisan atas sel keratinosit yang sudah bergeser dari lapisan basal. Sel keratinosit yang berada di lapisan stratum spinosum berbentuk oval, memperkuat adhesi sel-sel pada lapisan ini. Cukup, Bu. Oke, baik. Lanjut, terakhir, lapisan kelima. Yang kelima, lapisan stratum basil. Lapisan terdalam dari epidermis. Di dalam lapisan ini tergandung sel-sel basil berbentuk kolom yang terus-menerus membelah dan mendorong ke permukaan. Stratum basil juga merupakan rumah bagi melosit yang memproduksi melanin, pegin yang bertanggung jawab untuk warna kulit. Sudah, Bu, cukup. Oke, baik. Terima kasih untuk nama-nama mahasiswa yang tadi sudah menjawab ya. Itu adalah lapisan dari epidermis ya.
Jangan sampai tidak hafal. Nah, ini kali ini dihafal ya, karena kalau nggak dihafal nanti nama-namanya lupa gitu. Nah, kalau untuk epidermis sendiri, saya ulangi lagi ya, memang setiap lapis itu bukan berarti hanya selapis itu ada bagian-bagian penyusunnya ya. Jadi yang paling atas ini namanya stratum corneum ya, ada stratum lucidum, ada stratum granulosum, ada stratum spinosum, dan terakhir stratum basal atau germinativum ya. Jadi disinilah proses-proses pembentukan sel-sel baru ya untuk epidermis begitu. Nah, setiap stratum memiliki fungsi yang berbeda-beda ya, yang mana itu semua disesuaikan dengan karakteristiknya. Misalkan seperti stratum corneum. Nah, ini yang paling atas ya, disebut juga dengan lapisan tanduk gitu ya. Karena sebagai pelindung ini harus kuat. Kenapa? Karena yang memang berkontak langsung dengan lingkungan. Ini adalah lapisan terluar dari epidermis itu. Jadi bisa dijaga ke pelindungannya, kemudian kelembapan dari kulit itu sendiri ya, karena di dalamnya itu mengandung banyak sekali sel-sel keratin gitu ya. Kemudian ada stratum lucidium. Nah, ini memiliki karakteristik yang memang lebih tebal ya, terutama di tempat-tempat yang membutuhkan tekanan, bukan membutuhkan ya, sering berkontak dengan benda-benda keras seperti itu ya, seperti telapak tangan, telapak kaki itu yang paling keras ya. Jadi memang harus ada sel-sel kokoh di sana supaya dia tahan dengan lingkungan yang itu berupa benda-benda keras itu tadi ya. Oke, itu ya. Yang lainnya silakan dibaca kembali. Nah, sekarang saya membutuhkan 4 mahasiswa lagi ya untuk menjawab sel-sel apa saja yang terdapat pada lapisan epidermis ya. Karena lapisan epidermis itu tidak hanya terdiri dari stratum itu tadi, tapi juga ada sel-sel yang mendukung fungsi dari epidermis itu. Di sini ada Fitrian ya, ada Fitrian, kemudian Vera. Ini Vera tadi udah kayaknya ya. Saya lihat yang lain dulu ya. Adha, ini Adha belum nih. Adha. Ayo yang belum sampai ini. Cipriana, oke. Cipriana, satu lagi yang saya belum manggil. Rizka Agustina. Oke. Silakan dari Fitrian. Lapisan dari bentar. belum Ibu. Belum. Tadi siapa? Rizka ya? Oke. Nah ini jawabnya kayak gini. Jadi yang nomor 1 selnya apa, karakteristiknya apa, fungsinya apa. Ayo. Fitrian mau menyebutkan nama selnya apa di dalam epidermis? Lapisan kulit epidermis yaitu yang pertama ada sel melanosit. Sel yang memproduksi melanin alias pigmen pemberi warna kulit. Semakin banyak melanin yang diproduksi, maka warna kulit manusia akan semakin gelap. Selanjutnya yang kedua ada sel. Satu aja, tapi disebutkan lengkap karakteristik dan fungsinya. Tadi udah nyebutin fungsinya belum? Belum, Bu. Ya, fungsi dari melanosit, sel melanosit apa? Sebentar, Ibu. Sebetulnya fungsi bisa jadi karakteristiknya saja tadi. Melanosit sebagai apa? Untuk menghasilkan pigmen kulit, Bu. Nah, pigmen itu fungsinya untuk apa di dalam kulit? Sebagai apa pigmen itu? Kenapa kok kulit kita harus berpigmen? Fungsinya untuk apa? Sebagai ada yang membantu yang lain selain nama-nama yang sudah disebutkan tadi? Yesi, Bu. Ya, Yesi. Sebagai apa Yesi? Pigmen lindung kulit dari sinar UV. Iya, betul ya.
Jadi itu sel melanosit itu kan dia nantinya akan memproduksi pigmen-pigmen yang ada di dalam kulit yang memang akan lebih condong memberikan warna gelap pada kulit. Tapi jangan lupa fungsinya itu yang kita lihat ya. Fungsinya itu sebagai pelindung atau proteksi dari sinar UV. Jadi pada prinsipnya ketika kita ingin memberikan perlindungan pada kulit, jangan pernah menghilangkan pigmen. Ya, karena kalau sampai pigmennya hilang, nanti ketika kita berada di panas di bawah cahaya matahari atau sinar matahari, itu kayak kepiting rebus jatuhnya, merah semua. Kenapa? Karena tidak tahan dengan sinar UV itu tadi. Itu kalau lama-lamaan bisa menyebabkan kanker kulit kalau kita terlalu terpapar sering dengan matahari. Seperti mereka yang terkena albino, tahu albino ya? Ada yang tahu albino apa? Ada yang tahu albino? Putih semua nggak sih Bu tubuh? Iya, kenapa? Karena memang tidak ada pigmen. Dalam tubuhnya tidak mampu menghasilkan pigmen melanin itu tadi ya. Sehingga apa? Kasihan mereka, saya kan kesakitan ya. Artinya jangan dipikir orang albino itu bahagia dengan kondisi yang kulitnya warnanya putih semua. Mereka harus treatment, mereka harus ada perlindungan tambahan. Kenapa? Karena kalau terkena paparan sinar matahari, kulitnya akan sakit pedih ya. Jadi tidak ada pengawal khusus ya dalam hal ini adalah pigmen itu tadi ya. Jadi bersyukurlah bagi kita semua yang masih diberikan pelindung ya. Jadi jangan merasa insecure dengan kulit yang lebih gelap ya, karena cantiknya seseorang, gantengnya seorang tidak ditentukan oleh warna kulit saja, tapi lebih dari itu. Yang lainnya mungkin hanya secara fisik ya. Artinya kalau memandang kesempurnaan seseorang dari hanya fisik ya berarti ya hanya cetek banget ya cara menilai manusia itu seperti apa ya. Jadi mulai sekarang diubah mindsetnya bahwasanya cantik itu tidak harus putih. Kalau memang basic kulit kita hitam ya jagalah, artinya bagaimana supaya tetap bersih ya, tetap terawat, lembab dan tidak gampang mengalami penyakit. Nah itu yang paling penting. Oke, yang kedua siapa tadi urutannya? Ada. Ya, apa selnya? Sel keratin, Bu. Oke, sel keratin. Ya, jumlahnya paling banyak, 85-95%. Sel epitel yang mengandung keratinisasi menghasilkan lapisan yang kedap air sebagai pelindung tubuh, Bu. Oke, kemudian yang ketiga, Cipriana. Langerhans, Bu. Kok namanya Cipriana? Selnya apa? Langerhans, Bu. Langerhans. Oke, silakan. Sel Langerhans adalah sel-sel imunitas yang merupakan sel pelindung alami kulit. Sel ini berperan sebagai sel penghubung yang berfungsi sebagai sistem pertahanan kulit. Oke, yang keempat, Rizka, silakan selnya apa? Ya Bu, sel Merkel. Sel ini jumlahnya paling sedikit, terdapat dalam stratum basal pada ujung jari, folikel rambut, dan mukosa mulut, Bu. Oke. Baik, itu ya sel-sel yang memang penting ada di dalam epidermis kita yang menunjang fungsi dari lapisan epidermis itu sendiri. Kemudian dilanjutkan yang lapisan dermis. Saya butuh 2 mahasiswa untuk menjawab. Di sini yang belum siapa ini? Udah semua ini. Ayo yang lainnya mana ini? Putri Fitria sudah, Adha sudah, Yeni, Yesi Bu, sudah. belum. Siapa? Yeni. Yeni. Oke, satu lagi siapa? Anggi, Bu. Yeni sama? Anggi. Anggi. Oke, silakan. Oke, belum. Saya buka dulu gambarnya. Nah,
Secara mikroskopis, dermis itu terdiri dari 2 lapisan ya. Ada lapisan 1, ini namanya apa, lapisan 2 ini namanya apa ya. Yang 1 dijawab oleh Yeni, yang 2 dijawab oleh Anggi. Baik, langsung saja nanti nama lapisannya apa yang 1, nama lapisannya apa yang kedua, karakteristiknya apa, fungsinya apa. Silakan Yeni. Bentar, Bu. Lapisan dermis papiler, Bu. Oke, karakteristiknya? Lapisan tengah yang terletak di antara epidermis dan jaringan subkutan. Lapisan kulit ini berisi jaringan ikat, kapiler darah, kelenjar minyak, dan keringat, ujung saraf, serta folikel rambut. Lapisan ini sebagai menjadi 2 bagian, yaitu dermis papiler, yang merupakan lapisan atas yang tipis. Oke, yang kedua? Ada lapisan dermis reticularis, Bu. Karakteristiknya? Dia mengandung folikel rambut, kelenjar sebasea atau lemak, kelenjar keringat, dan korpus Pacini, membentuk jalinan padat dan tidak teratur. Dia terdiri dari kolagen dan elastis. Oke, fungsinya? Sebentar, Bu. Ayo, mana ini tadi? Anggi? Iya, Bu, sebentar. Bisa dilihat dari karakteristiknya itu. Stratum reticularis itu mengandung folikel rambut, kelenjar lemak, kelenjar keringat. Nah, fungsi dari apa ini masing-masing? Nah, itu bisa disebut fungsi dari stratum reticularis. Tuh. Berfungsi dalam termoregulasi, melepaskan keringat untuk mempertahankan suhu tubuh yang konstan. Nah, itu ya salah satunya. Jadi kita kalau mempelajari suatu materi, apalagi dalam bentuk PPT, itu jangan terfokus dengan, misal yang ditanyain fungsi. Saya cari nih kata-kata fungsi kok nggak ada ya di materi ini. Tetapi kita bisa meluaskan lagi dengan pengertian-pengertian yang ada di situ, gitu ya. Meskipun di materi saya tidak ada fungsi di sini, tetapi kita bisa mengembangkan. Contoh, stratum reticularis itu mengandung folikel rambut, kelenjar sebasea, lemak ya, kelenjar keringat, dan korpus Pacini, titik. Kan nggak ada tuh ya istilah fungsi di situ. Kembangkan saja dari sini. Dengan adanya folikel rambut itu fungsinya untuk apa, kelenjar lemak itu untuk apa, kelenjar keringat itu untuk apa, dan kaitannya apa. Nah, tadi yang dijawab si Anggi benar ya. Jadi untuk termoregulasi yang kaitannya dengan proses pengeluaran keringat. Nah, siapa yang ngeluarin keringat? Melalui apa? Kelenjar keringat. Nah, itu sudah betul fungsi seperti itu. Jadi tidak mesti materinya harus ada, fungsinya adalah bukan. Kita belajar bukan untuk textbook atau teks banget, tetapi mengembangkan poin-poin yang ada di dalam materi tersebut, gitu ya. Jadi yang lain pun juga begitu. Kalau mengambil penjelasan, meskipun tidak ada keywordnya di situ, dibuat-buat sendiri aja dengan pengembangan, yang penting nyambung. Nah, itu ya. Yang penting tidak membahas lapisan yang lain. Oke, untuk saya rasa satu kali lagi ya, saya buat pertanyaan karena waktunya sudah 5 menit, mau 5 menit lagi. Terakhir,
Sekarang saya ingin tanya untuk dermis ya, tapi kaitannya dengan kelenjarnya. Kelenjar apa saja yang terdapat pada lapisan dermis? Silakan dua mahasiswa. Yuk, yang belum silakan. Siapa di sini yang belum? Putri sudah, Noval sudah, Yesi sudah. Yuk, yang lain yuk. Nanti kalau nggak ada, ya apa boleh buat. Mereka dapat tambahan nilai lagi. Hitungan ketiga ya. 1, 2, oke, masih belum ada yang baru. Ya sudah, saya pilih saja yang sudah resen di sini. Yesi sama Aulia, silahkan. Yesi nomor 1, Aulia nomor 2. Kelenjarnya apa, karakteristiknya apa, fungsinya apa yang ada di dermis? Yesi ada? Ada, Bu. Oke, silakan. Yang pertama, kelenjar minyak. Terletak di dekat folikel rambut. Kelenjar minyak mengeluarkan sebum atau bercabang dan asinar atau bulat. Menjadi folikel rambut, melapisi rambut dan permukaan kulit agar tetap lembut dan tahan air. Sebum, zat asam lemak disekresikan ke dalam saluran folikel dan kemudian ke permukaan kulit. Sel-sel bulat di kelenjar minyak diisi dengan vakuola lipid. Sel-sel ini mengalami degenerasi untuk melepaskan sekret ke saluran. Ukuran dari aktivitas sekresi kelenjar minyak meningkat pada masa pubertas, meningkat kadar androgen. Oke, cukup? Cukup, Bu. Silakan Aulia. Aulia ada? Ada, Bu. Iya. Nama kelenjarnya apa? Ada kelenjar keringat, Bu. Oke, silakan jelaskan karakteristik kelenjar keringat dan fungsinya. Bentar, Bu. Ya, udah jam 10 ini. Mau dilempar yang lain? Boleh? Siapa yang mau menjawab untuk yang lapisan kedua? Novel, Bu. Oke, silakan Noval. Yang kedua ada kelenjar keringat, Bu. Kelenjar keringat terdiri atas dua, yaitu kelenjar ekrin sama kelenjar apoekrin. Kelenjar ekrin paling banyak terdistribusi hampir di seluruh luas permukaan tubuh. Pada manusia 2-4 juta kelenjar keringat ekrin total. Kelenjar ekrin memiliki struktur
bular melingkar dengan ukuran 0,05 dan 0,1 mm. Memiliki persarafan kolinergik memungkinkan berfungsi dalam termogulasi, melepaskan keringat untuk mempertahankan suhu tubuh yang konstan. Yang kedua ada kelenjar apoekrin. Paling banyak ditemukan di ketiak, payudara, wajah, kulit kepala, dan perineum. Kelenjar apoekrin lebih besar, 1 hingga 5 mm, dan terbuka ke folikel rambut. Kelenjar apoekrin menghasilkan keringat kental, kelenjar berbau, dan kaya lipid yang juga terdiri dari protein, gula, dan amonia. Kelenjar apoekrin tidak seperti gulungan kelenjar ekrin, dan banyak dari kumparan mereka bergabung membentuk jaringan tubular. Kelenjar keringat apoekrin yang berhubungan dengan folikel rambut secara terus-menerus mengeluarkan keringat berlemak ke dalam tubulus kelenjar. Stres emosional menyebabkan dinding tubulus berkontraksi mengeluarkan sekresi lemak ke kulit, di mana bakteri lokal memecahnya menjadi asam lemak berbau. Udah, Bu. Oke, ya. Jadi itu yang memang kelenjar yang memang sangat mendukung fungsi dari kulit ya. Yang pertama tadi adalah kelenjar minyak, yang kedua kelenjar keringat. Ini kelenjar yang berbeda. Kalau kelenjar minyak memang kaitannya dengan proses bagaimana kulit itu atau tubuh kita mengeluarkan minyak ya, yang memang paling banyak di area folikel rambut, itu yang melapisi rambut dan bahkan kulit rambut. Makanya sebenarnya ketika rambut kita berminyak, selama itu tidak melebihi batas normalnya, itu justru malah bagus karena sebagai pelindung. Tetapi yang memang menjadi masalah adalah ketika jumlahnya berlebihan, begitu ya. Nah, kalau semisal kelenjar minyak ini sampai tersumbat atau tidak bisa keluar, nah ini yang bisa menyebabkan berbagai jenis infeksi ya. Misalkan kalau itu di kulit bisa menyebabkan jerawat, peradangan, dan lain-lain. Jadi bagaimana caranya agar kulit kita ini selalu tetap bersih ya. Kalau habis menggunakan make up untuk yang perempuan itu harus segera dibersihkan ketika sebelum tidur. Kenapa? Karena lapisan-lapisan make up itu bisa menutup pori-pori sehingga bisa menghambat pengeluaran dari minyak itu sendiri. Akhirnya dapat menggumpal, menyebabkan infeksi-infeksi ya. Jadi istilahnya itu untuk melindungi sejak dini bagaimana caranya merawat kulit. Kalau yang kelenjar keringat ini kaitannya untuk mengeluarkan atau ekskresi ya, mengeluarkan keringat yang berlebih di dalam tubuh kita, baik itu kaitannya dengan termoregulasi maupun untuk secara alami metabolisme kita yang mengeluarkan zat urea ya. Ada dua tipe ya, ada kelenjar ekrin sama apoekrin. Sebetulnya ini dari segi ininya ya, dari segi tempatnya atau lokasinya dan kemudian sifatnya. Nah, kalau yang kelenjar ekrin ini yang paling banyak terdistribusi di semua bagian permukaan tubuh ya. Sedangkan kalau yang ekrin ini biasanya ada di tempat-tempat tertentu yang itu misalkan di ketiak, payudara, wajah, kulit yang memang paling banyak menyebabkan terjadinya infeksi ya kalau pada kulit wajah. Tapi kalau pada ketiak, nah itu biasanya itu tadi karena memang kelenjar apoekrin ini kan lebih menghasilkan kelenjar yang lebih keringat yang lebih kental begitu, yang kaya akan lemak, kemudian yang itu ketika terjadi proses kelembapan di sana ya karena itu bentuknya lipatan juga ya, itu bisa menumbuhkan bakteri-bakteri tertentu yang dapat menghasilkan senyawa asam lemak ya yang bersifat bau gitu ya. Jadi dalam hal ini memang perlu mensiasati ya agar ketika kita beraktivitas yang terlalu padat begitu atau mungkin di tempat yang panas itu jangan sampai tercium aroma-aroma yang tidak sedap begitu ya. Artinya bagaimana caranya agar aroma tetap terjaga dan tentunya tidak mengganggu lingkungan. Nah itu. Oke, mungkin saya rasa cukup ya untuk sesi diskusi kita hari ini. Semoga dapat dipahami hasil reviewnya. Kemudian terima kasih mahasiswa yang sudah berpartisipasi untuk menjawab sesi diskusi ini, karena ini menjadi sejarah ya, sejarah perjalanan perkuliahan kalian. Karena saya suka sekali
mendokumentasikan dari apapun yang saya lakukan, baik itu di real yang itu berupa foto atau mungkin kita secara online seperti ini berupa video, itu biasanya saya sering buat dokumentasi karena suatu hari nanti, kapan nanti itu ada cerita gitu ya. Atau mungkin kalian rindu ketika dulu saya kuliah seperti apa, itu silahkan untuk membuka-buka kembali memori-memori yang ada. Itu kayaknya lebih ini ya, lebih membuat hidup itu lebih ada seninya lah, tidak terlalu kaku banget gitu ya. Boleh kita tuh mencintai seni istilahnya untuk membuat kita menjaga keseimbangan, kestabilan supaya tidak terlalu stres gitu ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Pesan saya tetap sama ya. Yang belum untuk apa ya, istilahnya menyampaikan apa yang menjadi pendapat untuk jawabannya, silakan ditunggu saja sampai waktu yang sudah disediakan. Karena sampai nanti akhir perkuliahan kita, saya akan mengadakan sesi Zoom untuk sesi diskusi. Jadi kalau memang ada yang belum pernah sama sekali, disilakan. Nanti akan saya prioritaskan bagi yang belum sama sekali. Tapi kalau tetap nggak ada, ya tetap aja yang menjawab ya itu aja. Gitu ya. Sangat disayangkan kalau tidak mendapatkan nilai keaktifan ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih atas Bu, nilai UTS kehadirannya. belum ya, Bu? Gimana? Nilai UTS belum keluar ya, Bu? Oh, belum, saya belum ngecek juga. Nanti saya infokan ya sambil jalan. Yang jelas begini, saya memang lebih suka mengadakan itu di akhir saja ya, kalau memang ada yang remedial ya, jadi tidak terpecah-pecah fokusnya. Sekarang tinggal fokusnya kalian untuk mempersiapkan UAS. Nah, kalau UAS ini materinya setelah UTS, jadi lebih ringan kan, jadi tidak dari awal. Jadi nanti pun ketika di akhir perkuliahan, ketika saya mengadakan remedial, itu akan menyesuaikan apa yang akan diremedialkan, apakah itu UTS maupun UAS ya. Ya harapannya tidak ada yang remedial ya, sesuai dengan sebetulnya kalau di kita nggak ada istilah KKM ya, nilai kelulusan enggak. Saya pun tidak membuat nilai KKM enggak, karena tapi paling tidak KKM itu kalian sendiri yang buat lah ya, jangan kita dosennya yang membuat. Kalau KKM kalian buatnya 8 ya berarti harus nilainya 8. Itu dari diri kalian masing-masing saja ya. Tapi yang jelas kita punya nilai untuk standarnya ya. Saya seringkali berkali-kali bilang untuk mendapatkan nilai C itu sangat gampang banget. Jadi kita ini gampang banget, nggak ada di tempat lain saya yakin ya. Mau swasta mau negeri itu sama aja. Di kita yang paling kecil ya. Kenapa saya katakan begitu? 45 itu bisa dapat C. Ya. Jadi kalau mau dapat C itu sebetulnya ya Allah 45 loh, masa nggak bisa sih? Nah itu ya, ini jangan sampai kita tidak bisa mendapatkan kunci atau tiket lulus itulah minimal ya. Jadi kalau sudah dapat nilai C kan berarti tidak ada beban untuk mengulang. Ya, masalah IPK-nya berapa itu urusan belakang ya. Tapi kalau saya menekankan tetap buatlah target jangan sampai IPK-nya itu di bawah 3. Ya, pertama nanti ketika wisuda kan akan disebutkan IPK-nya berapa ya. Ada kebanggaan tersendiri sih kalau menurut saya, walaupun tidak 400 ya. Paling nggak ketika dapat nilai 3 itu, wih perjuangan saya selama ini ternyata membuahkan hasil begitu ya. Dan juga bisa membanggakan orang tua. Kalau sudah berkeluarga, yang membanggakan suami, membanggakan istri dan anak, itu akan punya value sendiri ya. Jadi, oh ternyata ibu saya rela ninggalin saya berhari-hari demi untuk kuliah tuh ada hasilnya loh gitu lah. Anak tuh akan bangga banget walaupun selama kita berjuang mereka harus menahan rindu tidak bertemu dengan orang tua. Tapi ketika melihat orang tuanya bahagia, mendapatkan apa yang diimpikan, tuh anak akan mendapatkan lebih dari itu. Yakinlah ya. Jadi persembahkan yang terbaik untuk mereka semua. Nah, ini yang belum menikah juga ke orang tua. Aduh, mati-matian orang tua nyiapin dana uang untuk biaya semester. Kalau ujung-ujungnya IPK-nya dapat di bawah 3, aduh sedih ya. Jadi mumpung masih semester awal dan ini
bisa dikatakan awal yang baik kalau menurut saya ya, jangan sampai menyesal kemudian ya. Jadi cobalah untuk selalu memperbaiki diri agar mendapatkan hasil yang maksimal. Paling tidak dapat nilai 3 sajalah IPK-nya ya. Jangan sampai di bawah 3. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memotivasi, memberikan semangat untuk kalian, tetap berjuang, tetap bersemangat, apapun kesibukan kalian selama ini, kuliah tetap menjadi prioritas ya, dalam kondisi apapun. Mungkin ketika yang lain pulang kerja langsung istirahat, kalau yang sudah kerja pulang kerja langsung belajar. Nah, itu ya. Sementara, ini semua sementara, tidak selamanya demikian. Artinya jangan sia-siakan perjuangan yang ada. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.